Daya Murni ini. Perjalanan kalau saya lihat dari rumah saya di Google Map itu 100 jam. Saya pikir ada sesuatu ini di jalan ini. Yang 1 jam jadi 4 jam. Dan saya diwanti-wanti perjalanannya. Ada jembatan Shiratal Mustaqim yang mau dilewati gitu kan ya. Dan lain-lain sebagainya. Istri saya aturan mau ikut karena daerah perairan dia senang. Ternyata saya pakai darat dan ada keluarga yang sakit di kampung sehingga tidak bisa ikut pada hari ini. Dari semalam saya sudah datang nginap di rumah Ustadz Trias, bercengkrama sama beliau sampai tengah malam, dan sampai hari ini perut saya belum lapar, Pak. Mulai dari datang pagi-pagi celele, udang, tekwan gitu kan, dia belum lagi di perut saya udah kenyang ini. Dan bayangnya dikasih makan lagi nanti siang ini kayaknya. Luar biasa. Memberi makan musafir itu berkah memang. Apalagi membungkuskan nanti kan. Ustazah, Bapak Ibu, pengurus Sakinah, saya surprise kemarin ketika saya hadir di Masjid Al-Amir Banyuasin, dapat berita pemenang TPA terbaik se-kabupaten dari 300 lebih ya TPA se-Banyuasin ini, TPA Darussalam yang ada di Desa Daya Murni, dan ini bersaing ketat dengan TPA di desa yang sama di Kecamatan Muara Sugihan juga bersaing ketat ya. Iya. Saya penasaran, daerahnya perairan katanya, tapi memiliki satu skor tertinggi. Itu Bunda Sunarmi tadi punya TPA itu, dikalahkan oleh TPA Darussalam. Saya sudah mengunjungi TPA tempat beliau menjadi santri, itu pun dikalahkan oleh TPA Darussalam. Kalau Jong Plembang cak mano nih yang TPA Darussalam ini. Maka alhamdulillah hari ini saya datang ke sini melihat, menyapa, bertanya, berdiskusi dengan yang berkali-kali disepuh tadi, juga dengan santrinya. Saya belum dengan wali santrinya ini. Nanti saya akan coba dengan wali santrinya ngobrol sejenak. Ustazah, setelah melihat langsung, berdiskusi, bertanya, saya menemukan alasan kenapa akhirnya TPA ini memiliki skor yang tinggi. Yang terekam di kepala saya sekarang, karena saya belum melihat data skornya. Pertama, tanah ini hasil wakaf dari masyarakat yang ada di sekitar sini. Yang kedua, bangunan ini dibangun secara swadaya, gotong royong, keroyokan dari warga masyarakat. Yang ketiga, TPA-nya memiliki uang kas. Artinya ada manajemen keuangan yang diatur di situ. Yang berikutnya, ada pos Persatuan Orang Tua Santri yang juga ada kasnya. Yang juga ada kosnya, ada kasnya di sana. Saya melihat nilai-nilai lebih yang tidak saya temukan. Kalau tempat bersih mungkin karena saya mau datang, tapi ternyata ada bocoran. Ustadz, waktu kami datang sebelumnya juga seperti inilah kira-kira, cuman ditambahi dekorasi di pucuk di sekitar atapnya ya. Yang lainnya nggak berubah. Ada 6 guru, 6 ya. Dan ternyata di sini ada 3 TPA, ada 13 unit sekecamatan dari ketua DPK juga ya. Ada desa-desa yang belum terbentuk atau belum bergabung dengan BKPRMI.
Saya pengen merangkum ini. Pak Ustadz Trias berkali-kali menyampaikan TPA kami belum layak untuk dipilih. TPA kami belum layak untuk dinominasikan. TPA kami belum pantas untuk dinomorsatukan dan dijadikan inspirasi bagi TPA lain. Ustaz-ustazah, saya ingin menyatakan di sini karena saya sudah berkeliling. Jumlah TPA kita se-Sumsel 7.173 se-Sumatera Selatan. Jumlah guru ngaji kita yang terdata per hari ini ada 21 ribuan, totalnya ada 33 ribuan. Masih ada sekitar 40%-an yang belum masukin data ke BKPMI. Dan ada hampir 300.000 santriwan-santriwati. Kalau dikumpulkan hampir sama dengan jumlah mata pilih se-Banyuasin dan Jangan. Kalau dikumpulkan sekaligus, saking banyaknya santriwan-santriwati yang ada di TPA BKPRMI se-Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, wali santri, ustaz-ustazah, pengurus Sakinah, saya sudah berkeliling hampir di setiap kabupaten. Saya minta untuk ditemukan mana TPA terbaik, mana TPA tidak baiknya. Dan saya sudah melihat langsung. Dan alhamdulillah ada nilai-nilai kebaikan yang saya lihat di sini yang akan saya transfer ketika saya kunjungan ke TPA-TPA yang lainnya, yang insya Allah akan menjadi inspirasi. Ini nanti TPA ini ketika datanya diadu dengan TPA lain akan bersaing ketat nantinya. Apakah layak untuk menjadi TPA percontohan se-Sumatera Selatan atau belum layak nanti begitu diadu dengan 16 kabupaten lainnya. Jadi Pak, siap-siap saja karena tahun 2026 bakal ada TPA digital. Ujian munakosahnya, rapotnya, absen santrinya, kemudian hubungan dengan wali santrinya, program membacanya, literasinya akan terhubung dengan internet dan akan dicek di sana tingkat keaktifan guru ngajinya juga dan lain-lain sebagainya. Di situ nanti akan menentukan kualitas TPA ini. Secara umum TPA Darussalam luar biasa. Tepuk tangan untuk TPA ini. Kelelahan perjalanan beratus-ratus kilometer terlunaskan. Saudara-saudara sekalian, tadi dilantik pengurus Sakinah. Saya pengen berpesan dulu ke pengurus Sakinah. Sakinah Center, kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Amir, diundang di Sulawesi berapa bulan yang lalu ya. Kita diundang di Sulawesi Selatan, kalau nggak salah, Sulawesi mana ya? Untuk mendapatkan penghargaan nasional karena telah mendirikan Sakinah Center dan menjadi contoh Sakinah Center se-Indonesia. Sekarang telah ada Sakinah Center di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan, di Jakarta, menduplikasi, meniru, terinspirasi dari Sakinah Center yang ada di Sumatera Selatan. Dan Sumatera Selatan ikonnya, maskotnya adalah Sakinah Center yang ada di Banyuasin ini. Maka 2 hari yang lalu saya ditanyakan oleh istri, Abi, dia manggil saya Abi. Kalau lagi marah Abu manggil saya. Abu kosok, entah apa dipanggil. Abi, caknya dibanding kabupaten lain sering nian ke Banyuasin ini. Jangan-jangan ada simpenan Abi di Banyuasin. Saya jawab nggak ada simpenan, tapi orang-orang Banyuasin memang orang-orang yang menginginkan untuk maju. Saya melihat programnya, kualitas SDM-nya, mereka punya keinginan untuk maju. Karena itu tadi dengan Pak Sekdes, ketika saya sudah menapaki jalan ini, saya tanya berapa kilo Pak Sekdes kalau ada bantuan gubernur yang harus masuk ke sini. Dia bilang sekitar 4 km jalan
Saya bilang, Pak Sekdes simpan nomor saya, menghadap saya bersama Pak Herman Dery secepatnya. Dan tadi langsung sudah saya WA anggota DPR provinsinya, karena DPR provinsi itu Pak ada 10 miliar per tahun jatah untuk membangun daerah, 10 miliar sampai 15 miliar per tahun. Saya pernah anggota DPR provinsi, karena itu saya tahu sebelum saya menjadi tenaga ahli menteri. Karena itu saya tahu dan saya sudah WA, saya minta untuk dianggarkan yang di daya murni. Nanti kadesnya, sekdesnya sama saya nemui Pak Gubernur untuk tanda tangan, nemui bupatinya langsung nanti, insya Allah dikawal sama anggota dewan juga supaya masuk dalam anggaran. Tapi kalau lambat lewat barang ini berebut barang ini. Bapak Ibu sekalian, untuk desanya mudah-mudahan ikhtiar ini sampai pada kenyataan. Namanya ikhtiar Pak ya, tapi kita upayakan. Sakinah Center ini pengurus yang pakai jilbab emas. Ibu, bapak, kalau sudah ada emas di kepalanya sakinah insya Allah. Mereka sudah punya 2 emas, emas di kepalanya dan emas-emas di rumahnya. Kalau nggak ada emas-emas di rumahnya, nggak sakinah juga barang itu. Sakinah ini saya kasih ilustrasi singkat karena saya jarang-jarang nih, baru sekali di kesini. Sakinah itu kalau kita lihat bendera ini, dia bendera yang tidak berkibar ribut. Sakinah itu kalau kita lihat pohon ini, pohon yang tidak bergoyang. Kalau kita baca alhamdulillah, alifnya itu ke atas, fathah, huruf lamnya sukun, mati. Sakinah itu tanda kematian itulah, tenang. Orang mati itu nggak ada yang bergerak Pak. Karena kalau ada orang mati yang bergerak, ya penontonnya yang tidak sakinah Pak. Penonton orang mati itu nggak sakinah. Kalau dia mati masih bersin, masih batuk, atau masih senyum, main-mainin bola mata, sakinah itu sukun. Kalau kita membaca alhamdulillah, alnya itu terhenti Pak, L-nya terhenti Pak. Baru kemudian hamnya M-nya terhenti Pak. Kenapa? Karena sakinah itu simbol dari ketenangan. Saya tahu Pak, yang baris pelantikan tadi di rumahnya belum tentu lagi akur sama suaminya. Iya kan? Belum tentu lagi akur. Bapak yang hadir ini pakai batik biru, pakai peci, belagak, ganteng, dibedai sama bininya kan. Pecah budak SD kelas 1, kelas 2 itu kan. Bedaknya masih lekat-lekat di wajahnya itu. Belum tentu di rumahnya lagi baik-baik saja. Ada yang lagi tak berteguran, ada yang lagi merajuk gara-gara kasus semalam kan. Mana hujan, dia tidur baik misalnya kan. Pagi-paginya merajuklah sang suami itu. Sebenarnya secara pribadi sedang ada clash, konflik mereka berdua. Tapi konflik mereka berdua tidak terdengar bahkan oleh anak yang dalam rumah itu. Tidak terdengar oleh orang ketiga yang ada di rumah itu, siapapun orang ketiga di rumah itu. Apalagi Facebook, apalagi Instagram, apalagi kades, apalagi RT RW. Dia lagi berantem berdua itu Pak. Itu nggak terdengar oleh orang ketiga di rumah itu. Itu simbolisasi sakinah. Jadi yang pertama tugasnya adalah bagaimana membuat piring-piring seng di rumah-rumah tangga di Kecamatan Muara Sugian ini tidak berdentang-dentong gitu kan ya. Tidak saling lempar antara suami istri seperti perang Ukraina dan Rusia.
Keluarga Sakinah nanti akan ada materinya dari kami, semuanya wajib ikut ini. Bunda Sunarmi di absen nanti, Muara Sugian. Ada 6 kali pertemuan dengan saya Zoom ya. Nanti upayakan untuk ikut selama Ramadan. Seluruh pengurus Sakinah se-Sumatera Selatan diharapkan untuk hadir. Akan ada paparan terkait kelembagaan Sakinah, seperti apa Sakinah Center, termasuk muatan-muatan materinya. Rasulullah yang pernah berantem sama istrinya, Rasulullah berantem sama istrinya direkam di dalam Al-Quran berantemnya. Ada dalam Quran surat An-Nur, ada dalam Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, saya spill sedikit Bapak. Surat At-Tahrim itu gara-gara Rasul mengharamkan sesuatu yang halal hanya untuk menyenangkan istrinya. Mau menyenangkan istrinya, istri yang nyinggung terus, akhirnya aku haramkan makan madu ini untuk selama-lamanya. Turunlah surat At-Tahrim itu. Kamu tidak boleh mengharamkan yang halal hanya gara-gara untuk menyenangkan istrimu. Itu kisah suami istri itu Pak. Surat An-Nur itu Aisyah dituduh selingkuh. Ini bukan Ridwan Kamil sama Aura Kasih sama siapa? Lisa Mariana, bukan. Ini kisah heboh zaman Nabi dulu. Aisyah dituduh selingkuh sama laki-laki bernama Sofwan. Sofwannya bukan sekdes pada waktu itu. Sofwannya pemuda, ganteng, Aisyah masih muda. Itu